Baik, Pak Agung, untuk pertanyaan yang pertama, apakah boleh melamar di OPD yang lain atau lintas OPD? Dan bagaimana terkait prioritas melamar? Apakah boleh ditetapkan di OPD tersebut? Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang menanyakan kaitannya dengan adanya prioritas manakala melamar di unit kerja asal. Ya, jadi banyak pertanyaan seperti itu yang masuk di helpdesk ya, yang termasuk yang di chat WA pribadi saya juga ada. Nah, itu, jadi kaitan dengan hal ini dapat kami sampaikan ya Bapak Ibu ya, bahwasanya sesuai dengan regulasi pengadaan P3K tahun 2024. Sebagaimana diatur di Kepmenpan 347, 348, 349, dan juga Permenpan 6 tahun 2024, itu tidak ada adanya tidak ada afirmasi berdasarkan asal pendaftarnya. Jadi tidak ada pengaruhnya manakala mendaftar di instansi asal atau di unit kerja asal tepatnya ya, atau di unit kerja atau PD lain. Itu tidak ada pengaruhnya. Jadi ya, pelamar yang dari unit kerja asal dan juga dari unit kerja lain itu akan diberlakukan sama. Jadi tidak ada sifatnya itu prioritas. Itu mungkin teman-teman masih termindset sebagaimana regulasi yang pengadaan P3K tahun 2023 itu berlaku untuk tenaga nakes. Memang tahun lalu, tahun 2023 memang diberlakukan hal demikian. Tapi untuk tahun 2024 tidak, Bapak Ibu. Jadi pelamar yang dari unit kerja asal maupun dari unit kerja lintas OPD dari unit kerja lain ya itu akan diberlakukan sama, tidak ada prioritas berdasarkan asal unit kerja. Itu ya, jelas ya. Itu. Kemudian eh itu ya cukup ya itu ya. Mbak Sinta ya. Oke, Pak. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, sudah masuk di pendataan BKN sebagai guru, tetapi tidak masuk dalam data Dapodik. Apakah bisa melamar sebagai guru? Kalau tidak bisa, harus melamar jabatan apa? Jika mendaftar teknis, berarti sudah tidak relevan dengan pekerjaan sehari-hari. Lalu bagaimana terkait SPTJM-nya? Ya. Oke. Jadi gini Bapak Ibu ya. Sesuai dengan yang kami sampaikan di sosialisasi awal, dari untuk kriteria pendaftar guru itu wajib terdaftar di Dapodik. Ya, jadi artinya harus masuk di Dapodik. Artinya walaupun masuk pendataan BKN, tapi tidak masuk di Dapodik, otomatis akan tertolak oleh sistem, khususnya oleh sistem Dapodik. Karena SCCSN sendiri ini, sistem pendaftaran ini terintegrasi dengan Dapodik. Ya, jadi dipastikan Bapak Ibu yang mendaftar guru silakan dipastikan bahwasanya terdaftar sebagai guru di Dapodik di yang menginduk di lembaga negeri. Itu yang pertama. Jadi harus masuk Dapodik, wajib. Kalau tidak bisa, kalau tidak masuk berarti tidak bisa daftar, nanti akan ditolak otomatis by sistem. Itu ya. Itu terus kaitannya dengan kriteria lainnya yang kaitannya dengan pemenuhan jam yang harus 2 tahun, 4 atau 4 semester, kemudian dalam 1 minggu harus 24 jam itu sebagaimana yang sudah kami sampaikan di sosialisasi awal. Jadi gitu ya, jadi wajib masuk Dapodik. Artinya bagi teman-teman yang sudah masuk pendataan PKN yang sekarang sebagai guru tapi belum masuk Dapodik atau masuk Dapodik tapi jamnya kurang sehingga intinya tidak bisa mendaftar guru, teman-teman bisa mendaftar di formasi teknis ya. Di formasi teknis, nah itu opsinya ada dua pilihannya ya. Bapak Ibu bisa daftar pertama menggunakan ijazah SMA-nya atau SLTA-nya itu di formasi pengalisasi perkantoran. Itu itu yang relatif relevan dengan pengalaman sebagai guru. Ya.
Yang kedua, alternatif kedua, opsinya itu bisa Bapak Ibu yang tidak bisa mendaftar sebagai guru, itu bisa melamar di formasi teknis, yaitu di formasi jabatan yang mempersyaratkan S1 atau D4 lintas disiplin ilmu. Nah, itu di pengelola teknis operasional itu mempersyaratkan S1 lintas disiplin ilmu. Itu tujuannya memang untuk mengakomodir prodi-prodi yang mungkin eh, tidak ada prodi yang spesifik di formasi yang sesuai di OPD-nya. Terus kemudian kaitan dengan relevansinya ya, kaitan dengan relevansinya, memang kalau dikatakan relevan enggak, ya sebenarnya enggak relevan ya Bapak Ibu ya. Cuma nanti di kami akan kita berlakukan kaitan dengan verifikasi administrasi, karena kaitan dengan relevansi ini eh, nanti buktinya, itu persyaratannya adalah dari keterangan dari kepala unit kerja. Jadi, jadi sepanjang nanti diterbitkan surat keterangan pengalaman kerja tersebut, insya Allah tetap kami NS ya Bapak Ibu. Kaitan dengan manakala melamar di kaitannya dengan jabatan yang mungkin dirasa tidak relevan ya. Contoh jadi tadi yang sehari-hari berpengalaman sebagai guru, karena mendaftar guru tidak bisa, pilihnya adalah mendaftar di teknis. Karena kalau tidak mendaftar, ini akan akan hilang kesempatan untuk bisa dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu, Bapak Ibu. Jadi tidak ada pilihan lain, sehingga sebagaimana yang saya sampaikan di sosialisasi kemarin, yang penting pada pengadaan tahun 2024 ini, teman-teman bisa masuk dulu. Nah, itu ya, kaitan dengan manakala teman-teman guru tidak bisa mendaftar di formasi guru dengan satu dan lain hal yang banyak kuncian di sistem tersebut. Ya, jadi sebenarnya mirip kaitan dengan yang poin 2 ya. Jadi apakah boleh melamar eh, menggunakan ijazah yang dimiliki berbeda dengan pengalaman kerja saat ini? Jadi ijazahnya pertanian, posisinya DPU, ah, ijazah S1 pertanian, posisinya DPU, tapi melamar di Dinas Pertanian gitu ya maksudnya ya itu ya. Contohnya ya misalnya. Ah, bisa Bapak Ibu. Prinsip teman-teman non SN ya silakan mencari prodi yang relevan yang dimiliki ya. Sementara mencari prodi dengan prodi yang relevan dengan kualifikasi yang ada di persyaratan lamar yang sesuai. Jadi misalnya katakanlah S1 pertanian, kok misalnya ada relevan di mungkin ya saya belum melihat cek yang persyaratan penyuluh pertanian. Kalau relevan dengan penyuluh pertanian silakan bisa melamar di penyuluh pertanian. Ah, gitu. Karena memang kondisi. Jadi sama pemberlakuannya SPTJM seperti yang poin 2 ya, sepanjang kepala dinas menyatakan hal itu relevan, insya Allah tetap kita NS ya. Itu karena nanti untuk penyikapannya itu pada saat pengusulan NIP, itu kan pengusulan DH nanti akan kita pandu lebih lanjut untuk merelevansikan dengan jabatan sebelumnya. Itu nanti ada teknis lebih lanjut, nanti kita fintech lebih lanjut. Manakala sudah dinyatakan lulus P3K. Oke, itu ya. Bisa Bapak Ibu, silakan mencari jabatan-jabatan di lamaran yang sesuai dengan prodi atau pendidikan terakhir yang dimiliki saat ini ya. Itu. Oke, bisa. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pendidikan yang tertera pada pendataan BKN atau SK adalah pendidikan yang apa? Saat ini sudah ada pendidikan terbaru. Misal pada pendataan BKN, pendidikannya D3, lalu saat ini sudah memiliki ijazah S1. Apakah boleh mendaftar untuk mengaplikasi pendidikan S1 atau pendidikan terbarunya, atau pendidikan BKN atau yang tertera pada SK? Pada SPTJM, surat keterangan, dan semacamnya. Baik. Oke, jadi prinsip Bapak Ibu ya. Jadi kaitan dengan pendaftaran P3K tahun 2024 ini, Bapak Ibu bisa menggunakan ijazah yang dimiliki saat ini. Ya, katakanlah dulu di pendataan itu katakanlah D3, sekarang kalau sudah S1, boleh menggunakan S1-nya.
Terus kaitan dengan penulisan di SPTJM bagaimana? Jadi di SPTJM atau di dokumen format lainnya ya, nggak cuma SPTJM sebenarnya. Kita jadi SPTJM, surat lamaran, terus kemudian surat keterangan. Di situ ada jabatan yang dilamar, kemudian ada eh, pendidikan. Ya, mungkin bisa ditampilkan contoh SPTJM, Mbak Desita. Oke, ini contoh dokumen ya. Dokumen ini SPTJM, Bapak Ibu. Ya, SPTJM. Ini yang di atas adalah menerangkan kepala unit kerjanya atau kepala OPD-nya. Yang di bawah adalah menerangkan pelamar. Nah, ini ada nama, NIK, tempat tanggal lahir. Kemudian ada pendidikan garing prodi. Nah, ini yang ditanyakan manakala downgrade, ya. Misalnya dia misalnya S1 PGSD pendidikannya sekarang kan, saat ini. Kemudian melamar pengadministrasi perkantoran yang mempersyaratkan SLTA sederajat. Ini pendidikannya yang diisi S1 apa SLTA-nya? Itu yang pertanyaan yang masuk di kami. Ini kami jawab ya Bapak Ibu. Ini yang diisi adalah pendidikan sebagaimana yang dipersyaratkan di jabatan yang dilamar ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan pendidikan yang dipersyaratkan di jabatan yang akan dilamar. Ini pendidikan yang diisi di form ini. Ya, jadi bukan pendidikan yang dimiliki, tapi pendidikan yang diisi di form ini adalah pendidikan sesuai dengan pendidikan atau prodi pendidikan jabatan yang dilamar, yang dipersyaratkan oleh jabatan yang dilamar. Jelas ya Bapak Ibu, itu ya. Jadi itu kaitan dengan penulisan di SPTJM dan juga di dokumen-dokumen format yang lain, karena ada isian untuk pendidikan. Jadi pendidikan di sini adalah pendidikan yang disesuaikan, pendidikan sesuai dengan eh, pendidikan yang dipersyaratkan jabatan yang dilamar. Jadi misalnya peranalisasi perkantoran, di sini harus dituliskan SLTA-nya, SMA-nya atau SMK-nya, kayak gitu-gitu. Yang pendidikan yang ditulis di sini. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Aplikasi pendidikan pada jabatan yang jurusan atau program studi. Semisal pada jabatan pendidikan yang di S1 ekonomi, apakah prodi manajemen dengan sarjana ekonomi atau SE tetap bisa? Ya, baik. Ini terkait dengan kesesuaian kualifikasi pendidikan, yaitu kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pelamar ya Bapak Ibu ya. Jadi yang jadi acuan adalah nama program studi. Ya kalau untuk pendidikan perguruan tinggi ya. Nama program studi, bukan fakultasnya, bukan jurusannya, atau mungkin minatnya. Kadang di ijazah itu ada peminatan, bukan. Tapi yang jadi acuan adalah nama program studinya yang dicocokkan. Kalau di persyaratan itu mempersyaratkan S1 ekonomi, itu yang bisa melamar adalah prodi-prodi yaitu S1 ekonomi, program studi ekonomi. Apakah ada? Ada. Nanti kaitan dengan kesesuaian kualifikasi pendidikan, ini akan kita bahas detail di belakang. Jadi misalnya ekonomi ini yang bisa melamar ijazah-ijazah apa yang bisa melamar. Karena ini sangat krusial sekali kaitannya dengan kualifikasi pendidikan. Nanti akan kita jelaskan lebih detail kaitan dengan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Itu. Jadi kalau sekilas ini ya S1 ekonomi apakah bisa dilamar oleh manajemen? Ini tidak bisa Bapak Ibu. Kalau orang awam mungkin Bapak Ibu Bapak itu menyampaikan bahwa ini adalah sama. Karena manajemen juga gelarnya SE, S1 ekonomi. Tetapi pemberlakuan di Perval atau verifikasi baik di kami maupun di BKN itu berbeda Bapak Ibu. S1 ekonomi itu tidak bisa dilamar oleh manajemen, tidak bisa dilamar oleh akuntansi, padahal gelarnya sama dulu. S1 ekonomi juga. Nah, hal-hal yang ini nanti akan, karena ini krusial sekali, ini akan nanti kita bahas lebih detail terkait dengan kualifikasi pendidikan. Gitu ya, jadi yang jadi aturannya adalah nama program studi yang dicocokkan. Oke, lanjut Mbak Desinta. Baik, selanjutnya, apakah riwayat dan deskripsi pekerjaan yang diinputkan
pada SSCASN mempengaruhi penilaian terhadap relevansi jabatan? Bagaimana jika jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan pekerjaan sehari-hari? Apakah boleh menambahkan keahlian lain yang dimiliki yang tidak berkaitan dengan pekerjaan saat ini, tapi relevan dengan jabatan yang dilamar? Semisal penjaga sekolah pernah melakukan pendataan fasilitas sekolah. Baik, ini pertanyaan kaitan dengan relevansi jabatan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kembali ke apa yang saya sampaikan di berapa ya di poin 2 atau apa, berapa tadi yang ada pertanyaan kayak dengan relevansi jabatan mengal- eh, dengan pengalaman yang dimiliki. Jadi prinsip Bapak Ibu kaitan dengan persyaratan relevansi ini kami ya di Pansoda itu berdasarkan dengan surat keterangan dari kepala unit kerjanya atau dari kepala OPD-nya. Ya, jadi bukan berdasarkan SK, bukan berdasarkan deskripsi di inputan di biodata, juga bukan. Jadi yang jadi acuan kami, bukti materialnya, dokumennya, itu adalah eh, keterangan eh, dan juga SPTJN dari kepala unit kerja atau kepala OPD. Sepanjang di situ diterangkan relevan, akan kita MS. Ya, karena memang sesuai dengan regulasi persyaratan itu kaitan dengan relevansi buktinya itu adalah berupa keterangan dari kepala unit kerja maupun kepala OPD. Jadi bukan berdasarkan SK dan juga bukan berdasarkan deskripsi. Tapi apakah boleh membuat deskripsi yang eh, serelevan mungkin dengan jabatan yang dilamar? Boleh, Bapak Ibu, silahkan. Saat mendeskripsikan di riwayat pekerjaan itu silakan boleh Bapak Ibu mendeskripsikan seolah-olah atau membuat deskripsi yang semirip-mirip mungkin dengan jabatan yang dilamar. Ada tupoksi-tupoksi yang mungkin itu mirip dengan jabatan yang dilamar. Contoh misalnya eh, untuk jabatan guru, misalnya melamar pengadministrasi perkantoran. Itu sekilas ya enggak relevan Bapak Ibu. Guru kok di pengadministrasi. Tapi manakala dibuat deskripsi yang serelevan mungkin itu bisa dibuat Bapak Ibu. Karena kita ketahui bahwasanya di guru sendiri itu ada tugas-tugas yang sifatnya administratif juga. Bapak Ibu di situ bisa menjelaskan mungkin kaitan dengan perencanaan pembelajaran, terus kemudian kemudian pencatatan dan pengarsipan itu adalah fungsi-fungsi administrasi yang selama ini Bapak Ibu juga laksanakan. Hal itu contoh untuk kaitan dengan pembuatan deskripsi. Boleh. Jadi silakan dibuat deskripsi yang semirip mungkin dengan jabatan yang dilamar. Tapi itu bukan acuan kami sebagai istilahnya menverifikasi persyaratan. Yang jadi acuan adalah yaitu tadi berupa bukti dukung berupa uploadan atau unggahan surat keterangan pengalaman ijazah. Jadi di format yang sudah kita sediakan itu ada surat keterangan pengalaman ijazah, itu esensinya adalah menerangkan relevansi. Yang kedua ada SPTJM, ya SPTJN aktif, itu esensinya adalah menerangkan keaktifan non ASN ini. Ini karena jadi syarat wajib. Jadi pengalaman 2 tahun, terus kemudian aktif saat mendaftar. Itu peran dari kepala OPD atau kepala unit kerja yang menentukan. Jadi sepanjang itu ada, insya Allah kami MS. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ini terkait dengan non ASN yang mungkin malam kerjanya itu di beberapa lembaga, ya, berpindah-pindah. Itu bagaimana dengan SPTJM-nya? Siapa yang menandatangani? Nah, jadi yang menandatangani SPTJM, Bapak Ibu, adalah unit kerja yang sekarang, ya. Unit kerja di mana Bapak Ibu sekarang di SK-kan atau di kontrak, ya itulah kepala unit kerja atau kepala OPD yang menandatangani SPTJM. Terus bagaimana yang dengan lembaga yang sebelumnya? Jadi prinsip Bapak Ibu, sepanjang
di SPTJM terakhir, Bapak Ibu, di unit kerja Bapak Ibu yang terakhir saya ini terpenuhi 2 tahun, ya, karena di situ menggunakan sebagai non ASN berapa tahun, berapa bulan itu dan aktif sampai sekarang, aktif bekerja sampai sekarang. Sepanjang masa kerjanya itu di SPTJM yang dibuat oleh kepala unit kerja sekarang itu sudah terpenuhi 2 tahun, sebenarnya itu sudah cukup Bapak Ibu. Jadi enggak, Bapak Ibu tidak perlu minta SPTJM dari lembaga-lembaga sebelumnya. Karena sejatinya ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di depan, SPTJM ini konteksnya yaitu adalah kaitannya dengan menyatakan bahwa saya ini si non ini benar-benar aktif sekarang saat pendaftaran. Aktif. Karena itu menjadi syarat yaitu di di pelamar P3K 224 itu harus aktif pada saat pendaftaran. Itu khususnya untuk pendataan BKN itu harus aktif sampai sekarang. Tapi yang tidak ikut pendataan BKN itu selain aktif harus terpenuhi masa kerja 2 tahun. Itu esensinya. Sepanjang SPTJM-nya itu sudah terpenuhi 2 tahun, itu sebenarnya sudah cukup dari SPTJM dari kepala unit kerja dan kepala OPD yang terakhir. Tapi manakala pengalaman kerjanya itu kurang dari 2 tahun, ya, itu harus ada SPTJM atau surat keterangan dari lembaga sebelumnya. Sehingga kalau kami nanti itu menverifikasi, itu selain aktif kita bisa men-tracking masa kerjanya itu harus terpenuhi 2 tahun. Itu aja sebenarnya. Nah, nah, sehingga memenuhi persyaratan sebagai kriteria pelamar yaitu tadi yang terutama yang tidak masuk pendataan PKN itu harus 2 tahun aktif terus menerus ya, nyambung, tidak putus dan aktif sampai sekarang. Itu titik beratnya di situ. Nah, jadi yang menandatangan SPTJM adalah kepala unit kerja, kepala UPD yang sekarang. Kalau sudah terpenuhi dari 2 tahun di unit kerja sekarang itu sudah cukup untuk memenuhi syarat atau MS. Tapi manakala SPTJM itu masa kerjanya yang sekarang itu kurang dari 2 tahun, silakan ditambah dari SPTJM dari lembaga sebelumnya. Yang mana kalau dijumlahkan itu bisa terakumulasi minimal 2 tahun dan terus menerus nyambung. Itu ya prinsip ya Bapak Ibu ya. Tuh. Terus bagaimana dengan penandatangan SPTJM lembaga yang sebelumnya? Nah, nah, ini yang tanda tangan adalah kepala sekolah, misalnya di kepala sekolah atau kepala puskesmas, misalnya di puskesmas, yang menjabat sekarang, Bapak Ibu. Jadi bukan yang menjabat sebelumnya. Jadi yang menjabat sekarang. Artinya ini melekat pada jabatan, bukan pada persen pejabatnya, bukan. Jelas ya, Bapak. Jadi melekat pada pejabatnya sekarang, bukan persen pejabat. Kalau persen kan pindah kan harus harus nyari ke instansi yang dia mana dia pindah. Nah, susahnya kalau sudah pindah di alam barzah ini kan kita harus nyusul ke sana ini kan susah. Nah itu. Jadi melekat di jabatannya sekarang. Jadi kepala unit kerja yang menjabat sekarang, yang tanda tangan surat keterangan pengalaman kerjanya, ya, atau SPTJM-nya. Itu. Itu ya jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi SPTJM kalau sudah cukup 2 tahun dari kepala unit kerja atau kepala OPD yang sekarang itu sudah cukup untuk memenuhi syarat. Itu. Kalau belum 2 tahun harus dilengkapi dengan SPTJM atau surat keterangan dari eh, kepala unit kerja atau kepala OPD yang sebelumnya, yang mana manakala nanti dijumlahkan itu digabung ya, itu masa kerjanya terpenuhi 2 tahun dan terus menerus itu tadi. Bagaimana nanti untuk unggahnya? Silakan dijadikan satu file Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu nanti dari SPTJM dari unit kerja yang sekarang di halaman 1, halaman 2 di SPTJM atau keterangan pengalaman kerja dari lembaga yang sebelumnya. Jadikan satu file Bapak Ibu, di combine kalau di PDF itu. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Mbak Desinta. Baik, selanjutnya SPTJM, surat keterangan relevan kerja untuk jabatan fungsional guru, diupload di file yang mana? Dan apakah filenya dijadikan satu untuk SPTJM,
surat keterangan relevan kerja, dan surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah. Oke, ini juga banyak pertanyaan yang masuk ya, kaitannya dengan surat keterangan aktif mengajar. Hmm. Jadi, sebagaimana di aplikasi itu khusus guru itu ada slot unggah itu berupa surat keterangan aktif mengajar. Sementara di format pengumuman itu tersedia SPTJM. Jadi yang diunggah adalah yang format SPTJM Bapak Ibu. Nah, itu diupload di slot unggah yang surat keterangan. Mungkin lebih jelasnya bisa dicontohkan Mbak Desin tadi langsung di aplikasinya. Untuk SPTJM, untuk pelamar guru ya, itu yang digunakan adalah SPTJM keterangan aktif mengajar sebagaimana format yang sudah kita sediakan ya, yang ada di website BKPSDM di pengumuman D3K itu di bawah itu ada dokumen format itu ada namanya SPTJM keterangan aktif mengajar. SPTJM aktif mengajar. Itu yang diupload di slot unggah keterangan surat keterangan aktif mengajar di aplikasi. Ya. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang unggahan untuk persyaratan pelamar guru, pelamar guru, yaitu yang paling bawah ada warna kuning, itu namanya surat keterangan aktif mengajar. Di situ ada formanya. Ini diganti ya nanti yang diunggah di tombol kuning itu ya, itu adalah SPTJM aktif mengajar Bapak Ibu yang diunggah di situ. Jelas ya? Jadi yang diunggah yang khusus guru itu hanya itu aja. Memang tidak ada keterangan pengalaman kerja, tidak ada khusus guru karena khusus pengalaman kerja di guru yang diberlakukan adalah pengalaman kerja di sistem Dapodik. Jadi tidak diperlukan surat-surat keterangan. Jadi eh, Manselnas dalam ini BKN itu hanya meminta keterangan aktif mengajar saja. Jadi untuk keterangan pengalaman kerja memang tidak ada khusus guru. Karena pengalaman kerja didasarkan pada riwayat kerja yang ada di sistem Dapodik. Bukan berdasarkan SK, bukan berdasarkan keterangan dari kepala sekolah, bukan. Tapi berdasarkan tracking atau histori riwayat kerja yang ada di sistem Dapodik. Artinya sudah untuk pengalaman kerja sudah dihandle oleh sistem. Nah, ini jadi yang diupload cukup SPTJM aktif mengajar saja yang sesuai dengan format dari Panselda di pengumuman. Ya, oke. Saya kira jelas. Oke, Mbak Desita bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya, untuk tingkat pendidikan SLTA sederajat, apakah bisa jika pelamarnya dari SMK atau MA atau SMA? Dan bagaimana caranya agar formasi yang ingin kita pilih bisa keluar di menu? Karena ada beberapa kasus yang muncul hanya formasi Trantibum. Baik, ini juga banyak pertanyaan seperti ini Bapak Ibu yang masuk di layanan tanya jawab kami. Ya, jadi yang bersangkutan pelamar ingin melamar, contohnya ya, ingin melamar jabatan pengadministrasi perkantoran. Ya, ijazah yang dimiliki adalah ijazah SMA. Begitu dimasukkan di SSCSN ya, di data diri itu dimasukkan SMA, ternyata formasi yang muncul atau direkomendasikan di sistem itu jabatan Pranata Trantimo dan juga bahkan Pranata Pemadam Kebakaran ya, tidak salah ya. Ya, dua jabatan itu sehingga jabatan pengadministrasi perkantoran yang diharapkan tadi tidak muncul. Hmm. Jadi eh, untuk inputan di SSSN ya Bapak Ibu agar muncul formasi jabatan yang sesuai yang diharapkan. Nah, contoh misalnya itu tadi ijazahnya SMA yang dimiliki, dia ingin mengadministrasi perkantoran, silakan diinput SLTA sederajat. Ya, SLTA sederajat agar muncul formasi pengadministrasi perkantoran, terus apa satunya itu menata layanan operasional apa itu yang mempersyaratkan SLTA, SLTA. Jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh memilih jabatan SLTA sederajat. Jadi contoh itu tadi, dia punya ijazah SMA, terus ingin melamar pengadministrasi perkantoran, ternyata di input SMA tidak ada jabatan pengadministrasi perkantoran. Bapak Ibu bisa memilih SLTA sederajat, sehingga muncul nanti di sistem itu jabatan pengadministrasi perkantoran dan lain-lain. Bapak Ibu bisa memilih di situ. Karena
pada dasarnya SLT sederajat itu termasuk di dalamnya itu SMA, SMK, terus kemudian paket C itu masuk di SLTA sederajat. Nah, nanti kita menverifikasinya itu berdasarkan ijazah Bapak Ibu yang diunggah ya. Jadi walaupun di situ dibunyikan SLTA sederajat, nanti kita cek apakah yang diunggah itu masuk rumpun yang SLTA sederajat itu tadi. Ya, apakah SMA, SMK, atau STM itu masuk di SLTA sederajat. Jadi paham ya Bapak Ibu ya. Jadi manakala nggak muncul formasi jabatannya, silakan diinput yang SLTA sederajat. Hmm. Selanjutnya, toleransi yang diperbolehkan untuk upload dokumen itu sampai seperti apa? Karena ada yang fotonya pada ijazahnya itu hilang, ada juga yang terpotong saat di-scan. Sampai mana batas toleransinya, Pak? Oke, jadi ini juga masuk pertanyaan di kami. Memang ini ada beberapa kasustis ya saat kita melakukan verifikator di CPNS maupun di P3K yang tahun lalu itu ada ijazah-ijazah yang mungkin rusak ya fotonya sudah tidak ada bahkan tidak ada sama sekali karena ya termakan usia ya sudah puluhan tahun itu itu bagaimana terus kemudian kita nemui juga jadi saat proses scan itu terpotong Bapak Ibu ijazah maupun tidak cuma ijazah sebenarnya transkrip nilainya sehingga ketentuan di pengumuman yang memesyaratkan harus di scan dokumen asli dan jelas itu tidak terpenuhi. Jelasnya itu terpotong, akhirnya ada beberapa mungkin bagian dari dokumen tersebut yang tidak ada. Contoh misalnya di transkrip yang kepotong itu bahkan sampai kepotong tanda tangan penetapnya. Nanti nama dekannya, rektornya itu hilang. Itu yang tidak bisa kita tolerir ya. Itu tidak jelas siapa yang menetapkan suatu dokumen ini. Itu yang salah satu batas toleransi. Jadi sepanjang jelas utuh itu eh, kita MS ya memenuhi syarat. Jadi mana kalau terpotong dan menghilangkan bagian dari dokumen dan sifatnya esensi ya contoh lembaga penetapnya tidak diketahui bahkan pejabat penetapnya juga tidak diketahui karena kepotong tadi itu yang eh, bisa kita TMS. Kemudian kaitan dengan yang kerusakan ijazah ya yang mungkin fotonya hilang itu mungkin ya eh, kalau waktunya nutut ya silakan dimintakan keterangan ya keterangan dari lembaga penerbit atau dari sekolahnya kaitan dengan kerusakan itu tadi minta keterangan memastikan bahwa saya itu benar itu ijazah si pelamar eh, yang rusak fotonya ya misalnya fotonya rusak atau bahkan hilang ya hilang. Contoh, ijazah itu kan biasanya ada daftar nilainya. Karena sudah lama dan karena nilai ini jarang dipergunakan, ya daftar nilai ini. Sebenarnya waktu digunakan sekarang tuh tidak diketahui keberadaannya daftar nilai tersebut. Padahal itu merupakan persyaratan wajib unggah. Ya, di dokumen unggah itu merupakan persyaratan wajib yang harus diunggah. Itu mau tidak mau harus dimintakan surat keterangan pengganti. Baik itu kalau hilang ya, kalau yang ijazahnya hilang ya pengganti ijazah. Kalau daftar nilai atau transkripnya yang hilang ya surat keterangan pengganti daftar nilai atau transkrip dari lembaga yang menerbitkan, dari sekolah atau universitas yang menerbitkan. Gitu ya. Kalau yang ijazahnya rusak, kalau waktunya masih nutut, silakan diurus di lembaganya. Ya, kalaupun enggak nutut, ya silakan yang ada itu diupload dulu, enggak apa-apa. Tapi dipersiapkan nanti yang pengganti atau keterangan dari lembaga penerbitnya itu tadi. Itu ya. Oke, bisa lanjut, Mbak Desinta. Lanjut dari pembahasan yang tadi, jika ijazah hilang, apakah boleh mengupload fotokopi ijazah yang dilegalisir, Pak? Oke, ini sebagaimana yang disampaikan Pak Kaban tadi, intinya semua dokumen nggak boleh fotokopian. Harus ijazah, kok ijazah. Harus dokumen asli yang di-scan Bapak Ibu ya, termasuk ijazah. Ijazah asli yang di-scan. Dan gimana kalau hilang? Hilang itu harus ada harus yang diupload adalah
keterangan pengganti ijazah. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di poin 10 tadi. Jadi penggantinya kalau ijazahnya hilang atau daftar nilainya hilang, transkripnya hilang, silakan diupload surat keterangan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah atau surat keterangan pengganti daftar nilai atau transkrip dari lembaga yang berwenang. Siapa ya? Lembaga sekolah yang menerbitkan dan lain-lain. Manakala lembaga sekolahnya bubar itu ada ketentuan-ketentuannya itu harus dinas pendidikan kayak gitu-gitu ada ketentuannya. Intinya diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Nah, kalau sekolahnya ada ya sekolahnya yang menerbitkan itu saat ini. Nah, kalau sekolahnya masih ada. Itu kalau ijazah hilang. Tapi tidak boleh ngupload fotokopian yang dilegalisir, tidak boleh. Nanti di BKN pasti di TMS. Ya, harus dokumen asli, ya ijazah asli yang di-scan warna Bapak Ibu ya. Nanti sertifikat yang ada di detail di pengumuman, di-scan warna, bukan di-scan black white atau grayscale, tapi di-scan warna. Ya, itu kalau ijazah hilang. Oke, lanjut saya kira jelas. Selanjutnya pada SSC-ASN, terutama pada tahap 3 Pak, di bagian formasi, itu diminta rata-rata nilai ijazah. Untuk SLTA sederajat ataupun sekolah dasar, nilai apa yang harus diinputkan, Pak? Apakah Oke. hanya Danem atau nilai ujian sekolah? Hmm, ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Tadi uh, di isian pengisian pendaftaran ya, itu ada inputan yang ditanyakan ada salah satu rata-rata nilai ijazah ya. Nah ini diketemukan bahkan ditunjukkan saya ternyata ada ijazah yang tidak ada rata-rata nilainya, yang tidak ada rata-rata nilai rata-ratanya tidak ada. Nah, ini silakan kalau tidak ada nilai rata-rata ya dibuat rata-rata sendiri, dihitung sendiri. Ya, jadi silakan nanti dijumlahkan semua nilainya itu dibagi dengan jumlah mata pelajaran yang ada. Itu untuk menginputkan di sistem. Dan nilai ini Bapak Ibu, ini bukan kriteria MSTMS kami. Jadi kita bukan persyaratan prinsip ya. Jadi kita pun tidak terlalu menekankan harus ada nilai. Hmm. Jadi kalau tidak ada nilainya di ijazah silakan nilai rata-ratanya silakan dibuat rata-rata sendiri. Jadi dijumlah semua nilai yang ada dibagi dengan jumlah mata kuliah atau mata pelajaran yang ada di daftar nilai tersebut. Masukkan situ sudah. Dan sampai kami sampaikan lagi ini bukan penentu MSTMS. Dikosongi pun kita juga tidak masalah. Oh. Atau di input yang dalam pun juga tidak masalah di kami. Ya, oke.